ada sebuah kamar rahasia yang nggak boleh dimasukin oleh siapapun hingga sekarang. Halo semuanya, welcome to channel Ivanjo dalam segmen Merinding. Teman-teman semuanya, hari ini aku akan membahas mengenai sebuah tempat yang mengandung banyak sekali misteri yang ada di dalamnya. Nah, tempat yang aku maksud ini adalah Jembatan Riung Gunung. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya ke Bogor atau ke Puncak di Jawa Barat pasti akan melewati Jembatan Riung Gunung ini karena letaknya persis di sana. Nah, sebelum lanjut dalam pembahasannya, aku mau teman-teman mikir secara logika dulu. Jembatan atau JPO atau jembatan penyeberangan orang itu pasti kan kalau misalnya kita mau nyebrang dari tempat A ke tempat B akan melewati jembatan tersebut. Nah, jembatan tersebut itu kan dibuat khusus untuk orang-orang yang menyeberang karena mungkin di bawahnya itu ada laut, ada kali, ada sungai, atau ada kendaraan yang ngebut-ngebutan sehingga kita nggak diperbolehkan untuk menyeberang melalui trotoar karena nggak mungkin gitu guys ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita menyeberang jembatan itu kan ada dua tipe. Yang pertama, kita naik dari bawah terus ke atas gini, terus turun ke bawah. Yang kedua atau enggak, jalannya kayak datar terus kayak gini gitu guys ya. Jadi benar-benar datar, kayak jembatan benar-benar datar. Nah, tapi jembatan Riung Gunung ini berbeda dengan semua jembatan yang aku maksud tadi. Jembatan Riung Gunung ini ya emang awalnya secara normal dari bawah, terus naik dan lurus ke depan dan nggak turun ke bawah. Jadi benar-benar habis turun dari bawah dasar sekali, naik terus tengah gini, terus lurus terus. Jadi ending dari jembatan ini itu lurus dengan jembatan yang ada di Riung Gunung ini. Kalau teman-teman nggak tahu maksudnya penggambaran seperti apa, aku kan menampilkan gambarnya di sini. Seperti itu gambarnya. Nah, itu yang membuat aneh jembatan Riung Gunung. Terus di endingnya jembatan ini pun nggak nampak, kayak ya nggak ada penggambaran oh ending dari jembatan ini kayak gini, nggak ada. Karena jembatan ini ditutupnya oleh banyak banget tumbuh-tumbuhan, pohon, tanaman dan segala macam sehingga ending dari jembatan Riung Gunung ini nggak nampak, nggak kelihatan. Nah, terus jembatan itu tuh milik siapa dan endingnya itu sebenarnya apa? Dan ini yang kita akan bahas di segmen merinding hari ini. Menurut banyak warga dan banyak banget orang yang benar-benar bilang bahwa jembatan ini sekaligus endingnya dari jembatan ini merupakan milik Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Dipercaya bahwa Pak Soekarno ini memiliki sebuah villa di ending dari jembatan Riung Gunung ini. Dan katanya kalau Pak Karno mau naik atau mau mengunjungi villanya tersebut harus melewati tangga yang sekarang dari jembatan dari Riung Gunung ini. Itu. Nah, banyak banget warga yang bilang kalau misalnya villa ini milik Pak Karno, cuman sekarang udah berganti hak milik atau udah yang punya itu bukan Pak Karno lagi. Katanya yang punya itu adalah Haji Abdul Aziz Marzuki. Tapi anehnya kalau misalnya Pak Haji Abdul Aziz Marzuki benar-benar yang memiliki villa tersebut atau memiliki tempat tersebut, kenapa Pak Abdul Aziz jarang mengunjungi tempat tersebut? Ya menengok kayak villanya, atau mungkin udah nggak jadi villa, jadi sebuah rumah mungkin, kan kita kan nggak tahu. Nah, kenapa kok Pak Abdul Aziz Marzuki jarang banget ke sana, bahkan nggak pernah katanya warga seperti itu. Nah, itu yang membuat akhirnya warga-warga ini nggak berani untuk masuk atau menemukan ending dari jembatan tersebut. Nah, katanya di dalam villa Pak Karno yang katanya sampai sekarang masih ada villanya, itu ada sebuah kamar rahasia yang nggak boleh dimasukin oleh siapapun hingga sekarang. Kita nggak tahu
di kamarnya Pak Karno atau kamarnya siapa, pokoknya villa milik Pak Karno itu isinya apa? Apakah sebuah misteri yang nanti akan terbongkar di keadaan tertentu, kita pun juga nggak tahu, karena benar-benar nggak boleh orang masuk dalam sana, dalam kamarnya itu sampai sekarang. Dan kalau dilansir dari Bogor Tribune News.com, itu waktu ada sebuah acara di salah satu televisi di saluran televisi nasional, itu ada 2 orang paranormal, yang satu itu bernama Panglima Langit dan yang satu bernama Ratna Listi. Jadi mereka berdua ini merupakan paranormal yang didatangkan oleh salah satu acara televisi nasional di Indonesia. Nah, menurut Panglima Langit yang merupakan paranormal yang dipanggil untuk melihat atau memantau jembatan Riung Gunung ini, dia bilang bahwa di bawah kolong jembatannya Riung Gunung, jadi tempat untuk orang jalan ya guys ya, tempat untuk motor jalan, mobil lewat, truk lewat itu guys ya, itu ada 2 ekor harimau. Dan dia pun menyebut kalau area jembatan yang terlihat masih kokoh itu merupakan gerbang menuju gerbang gaib Petisan Prabu Siliwangi dan Pantai Selatan. Merinding guys. Jadi di jembatan itu kalau misalnya kita lewat, kita akan menuju ke gerbang gaib yang merupakan petilasan Prabu Siliwangi dan Pantai Selatan. Ini kita nggak tahu, maksudnya apakah hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk di sana, atau maksudnya orang-orang tertentu itu seperti orang paranormal atau orang-orang yang memang dikhususkan untuk boleh masuk ke dalam sana, atau sebaliknya, kalau kita nekat masuk, kita nggak akan bisa kembali ke dunia kita pun juga nggak tahu guys ya. Oke. Terus katanya dari pertama menuju ke arah jembatan ini, saya sudah merasakan frekuensi mistisnya yang sangat kuat sekali. Saya melihat sekilas tiba-tiba di sini ada seekor harimau yang besar sekali, kakinya panjang sebelah, kayak pendek gitu, terus cacat, dan harimau itu pun juga sangat tua. Ini serem banget guys ya. Terus dan ya pastinya kita nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Yang pasti kita menghormati aja lah kepercayaan orang-orang seperti itu. Nah, lanjut, nggak cuman katanya ini milik Villa Soekarno, tapi katanya orang-orang dari Twitter, ending dari jembatan ini tuh ada sebuah hotel yang namanya Hotel Indonesia. Nah, kalau aku search di Google, Hotel Indonesia itu udah nggak ada, dan letaknya pun nggak di Bandung, nggak di Bogor, tapi di Jakarta. Jadi benar-benar beda. Terus katanya juga ada yang bilang kalau misalnya ending dari jembatan ini adalah sebuah kafe yang namanya Cafe Riung Gunung yang berdiri sekitar tahun 1960-an. Nah, banyak banget spekulasi, cuman aku nggak bisa memastikan apakah itu benar atau enggak. Itu hanya tanggapan orang-orang saja gitu guys ya. Nah, itu adalah misteri jembatan Riung Gunung. Apakah kalian semuanya berani masuk ke sana? Tapi aku nggak bisa menjamin kalau kalian masuk ke sana, kalian bakal bisa bertemu dengan keluarga kalian lagi. Karena mungkin kalian bisa masuk ke alam lain. Aku pun juga nggak tahu. Oke guys, sekian dulu video dalam segmen merinding hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya kalau supaya aku upload video teman-teman semuanya bisa tahu, dan semoga teman-teman bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Dan jangan lupa subscribe channel Joseph Brick, channel teman aku. Kalau kalian semuanya mau belajar untuk bagaimana bermain sulap, itu aku udah taruh linknya di deskripsi video ini. Dan jangan lupa saksikan video kemarin, video sebelumnya, aku udah juga taruh linknya di deskripsi video ini. Thank you for watching.
Don't forget to like, komen di bawah, dan share. Thank you and keep merinding guys.